Pria itu melihat keluarganya ingin mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Namun dia tidak hanya tidak melawan. Sebaliknya, dia tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Karena semua ini adalah rencananya. Mobil rumah sakit jiwa sudah dia sewa sebelumnya. Tujuannya adalah untuk sampai ke lokasi audisi. Untuk menghancurkan impian anak angkat yang mencuri itu dengan tangannya sendiri. Dan mobil rumah sakit jiwa yang sebenarnya tiba di rumah Chu. Kakak perempuan baru menyadari dan segera memanggil taksi untuk mengejarnya. Chu Yu, cepat angkat teleponnya. Dan alasan pria itu melakukan semua ini adalah karena dia lahir di sebuah keluarga yang dicintai secara buta oleh anak angkat hingga menjadi tidak normal. Mengingat kembali sebelum reinkarnasi, dia dipaksa oleh seluruh keluarganya hingga menjadi gila. Kemudian karena ingin membalas dendam pada anak angkat, adegan di mana dia dibunuh oleh kakak perempuannya. Saat duduk di dalam mobil rumah sakit jiwa ini, dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Akhirnya melarikan diri dari sangkar rumah. Saat ini adalah saat di mana langit tinggi dan burung bisa terbang bebas. Laut dalam dan ikan bisa melompat bebas. Karena dia baru saja terlahir kembali saat didiagnosis dengan gangguan kepribadian. Sebenarnya dia pernah membayangkan, kakak perempuan, adik perempuan, dan ibunya adalah keluarganya. Mungkin hanya dibutakan oleh anak angkat, hingga dia kembali dari rumah sakit di tengah hujan deras. Menemukan tunangannya berselingkuh dengan anak angkat. Dia baru saja mengetahui dari percakapan keduanya. Tunangannya berselingkuh dengan anak angkat. Bahkan seluruh keluarga mendukung. Kakak perempuan yang membesarkannya. Dan adik perempuannya yang dekat untuk mencegah gangguan. Bahkan dia sendiri yang mengatur. Pada saat itu, anak angkat benar-benar merasa hancur. Baru saja memutuskan untuk mengikuti audisi besok, menghancurkan impian anak angkat untuk menjadi bintang. Namun, anak angkat mendengarnya. Dan anak angkat langsung melukai lengannya dengan pisau buah. Keluarga malah merasa menuduh anak angkat sebagai orang dengan gangguan jiwa. Menuduhnya tidak hanya mencuri pakaian dalam kakak dan adiknya. Dia dengan baik hati mencoba menghentikan anak angkat tetapi malah ingin membunuhnya. Apakah dalam berbicara kita tidak perlu bukti? Tapi keluarga ini memang berbeda. Apapun yang dikatakan anak angkat, mereka percaya tanpa mempertimbangkan. Untuk mengatakan yang tidak enak, anak angkat berkata, mereka mungkin juga percaya pada hal-hal yang sangat manis. Yang lebih membuat marah adalah, ibunya bahkan langsung melaporkan ke tim keamanan. Untuk menangkap pria itu. Itu dia. Dia yang membunuh dengan pisau. Dia masih orang yang mencuri pakaian dalam, orang gila yang menyimpang. Dan pria itu di depan tim keamanan dan dokter jiwa, merobek pakaian luar anak angkat, menunjukkan pakaian dalam kakak dan adiknya. Akhirnya anak angkat mengatakan bahwa pria itu mencemarkan namanya. Itu karena takut keluarga akan terluka oleh pria itu. Seluruh keluarga justru merasa anak angkat itu terlalu baik, merasa sakit hati untuk anak angkat, bahkan rela menghancurkan diri sendiri demi melindungi mereka. Begitulah keluarga ini. Pria itu juga tertawa dengan marah. Kamu benar-benar mengorbankan diri sampai sejauh ini. Hal-hal ini, kami tidak akan menuntut tanggung jawabmu. Satu langkah tidak